berapa tahun nenek tinggal di kota ini. Sejak lahir nenek sudah diajak pindah ke sini sama orang tua nenek. Karena asal-usul nenek bukan dari sini. Apakah akan selamanya nenek di kota ini? Oh iya, Alkitab mengatakan hal yang sama, bahwa kita berada di dalam dunia, namun bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Ya, ingat, hal itu tidak berarti bahwa selama dalam dunia kita jadi pasif, melainkan harus aktif menyatakan iman yang hidup. Oh, itu yang disebut iman yang mengalahkan dunia, yaitu melawan arus dan melakukan perintahnya, baik pada waktu kita sedang istirahat di rumah atau sedang belajar dan bekerja. Benar, kita harus siap menyatakan kehadiran Allah, sebagaimana nanti kita saksikan apa yang dilakukan Yesus saat diundang ke perjamuan makan. Pasti ada pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali ya hari ini kita masih bisa kembali bertemu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan memimpin hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, mengarahkan hidup kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dengan benar, semakin hari kami semakin beriman kepada Tuhan dengan benar. Juga tolong kami yang akan menyampaikannya, kiranya roh Tuhan sendiri boleh menolong dan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus sedang meneruskan perjalanannya menuju ke Yerusalem, dan Yesus tiba di satu tempat atau satu daerah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya diundang oleh salah seorang pemimpin orang-orang Farisi yang cukup disegani dan dihormati untuk hadir di dalam satu pesta makan roti. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus berada dalam satu ruangan dan ketika itu makanan belum disajikan atau dihidangkan, maka semua mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengamat-amati seluruh gerak-gerik Tuhan Yesus dengan saksama atau dengan teliti. Dan tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air tepat berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya hal ini membuat orang-orang tersebut semakin mengamat-amati dengan seksama apa yang akan diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi ini dan orang-orang ahli Taurat ini ingin melihat apakah Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit itu. Karena bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat dianggap melanggar peraturan tentang hari Sabat, karena menyembuhkan orang dianggap bekerja. Bagaimana dengan pesta? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat beranggapan kalau adakan pesta tidak bekerja. Anak-anak, ayo kalau kita pikir loh ya, waktu ingin menghidangkan makanan, menyiapkan bangku, apakah itu tidak bekerja? Sama-sama bekerja bukan? Nah, tapi menurut pikiran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mengadakan pesta itu bukan bekerja. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus mengetahui pikiran jahat daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Diperbolehkankah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau tidak? Maka dari banyak orang ahli Taurat dan Farisi tersebut, tak satu pun yang berani memberikan jawaban. Tuhan Yesus tidak menunggu waktu lama. Maka Tuhan Yesus memegang tangan orang yang mengalami sakit busung air itu, dan oleh belas kasihannya, orang yang mengalami busung air itu Tuhan Yesus sembuhkan. Dan dengan segera Tuhan Yesus meminta agar orang yang telah disembuhkan ini
meninggalkan ruangan tersebut atau diminta pergi keluar dari ruangan tersebut. Tuhan Yesus tak ingin orang yang baru saja mengalami anugerah Tuhan dan beriman kepada Tuhan Yesus mengalami kekacauan imannya, mengalami hal yang lemah kembali di dalam imannya oleh karena tingkah laku dan tutur kata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu menyembuhkan seorang yang sakit di hari Sabat. Tuhan Yesus yang tahu tentang pikiran mereka, langsung Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dengan menanyakan seperti ini, siapakah di antara kalian tidak dengan segera menarik anaknya atau lembunya yang terperosok masuk ke dalam sebuah sumur, meskipun itu hari Sabat? Atas pertanyaan ini tak seorang pun berani memberikan bantahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena andai kata peristiwa itu benar-benar terjadi atas orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pastilah mereka dengan segera menarik anaknya atau lembunya keluar dari sebuah sumur. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa orang-orang Farisi hanya sebatas memenuhi panggilan hidup ketika melihat kesesakan itu terjadi secara fisik, baik kepada seorang anak atau orang pada umumnya dan kepada hewan. Tetapi orang-orang Farisi tidak peduli kepada panggilan hidup untuk membebaskan manusia dari penindasan akan dosa, dari penindasan akan sakit penyakit, dari penindasan akan kematian. Tetapi Tuhan Yesus yang hari itu hadir ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang ahli Taurat, bahwa sekalipun itu adalah hari Sabat, tetapi membebaskan manusia dari penindasan dosa, membebaskan manusia dari penyakit, membebaskan manusia dari kematian harus dikerjakan. Yang berarti mengerjakan kebaikan itu harus dikerjakan di hari Sabat. Mengerjakan menyelamatkan jiwa orang juga harus dikerjakan pada hari Sabat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat, juga menyatakan bahwa di hari Sabat perlu ada pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada manusia atas penindasan dari dosa, atas penindasan dari sakit penyakit, atas penindasan dari kematian. Kita sungguh sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan hari Sabat kepada kita semua, bukan untuk kita mengalami hal yang sangat berat untuk melakukan hukum-hukum daripada Sabat tersebut. Tetapi Tuhan Yesus justru melalui hari Sabat ingin menyatakan ada kebebasan yang sejati yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Sabat. Anak-anak, mari kita sambut Sabat yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena di dalam hari Sabat kita mengalami satu kebebasan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Melalui hari Sabat, kita juga belajar hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui hari Sabat, kita juga mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan Allah. Mari anak-anak, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memulihkan arti Sabat yang sebenarnya buat kita.
Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini melalui renungan firman Tuhan, kami boleh dimengertikan bahwa melalui Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami bisa melihat bahwa di hari Sabat Tuhan telah membebaskan kami dari penindasan dosa. Di hari Sabat Tuhan telah membebaskan kami dari penindasan oleh sakit penyakit. Di hari Sabat Tuhan telah membebaskan kami dari penindasan oleh kematian. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak menyatakan kehadiran Allah setiap hari? Bila pikir-pikir, kehadiran Allah yang istimewa terjadi pada hari Minggu saat di gereja. Ini sesuai dengan 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa untuk menguduskan hari Sabat. Hati-hati, karena arti beristirahat pada hari Sabat adalah kita tetap boleh memasak, menolong orang, atau membersihkan rumah. Namun semuanya dipersembahkan secara khusus buat Tuhan. Oh iya, kita perlu beristirahat dan mendedikasikan setiap hari Sabat buat pekerjaan Tuhan yang lebih terarah, yakni ibadah bersama keluarga. Terima kasih buat pengertian Alkitab sesuai konteksnya, dan besok sampai pada Lukas 14 ayat 6-11. Salam.